Saat ini, kopi sudah bukan lagi sekedar minuman saja, namun sudah menjadi sebuah tren dan gaya hidup bagi semua kalangan. Berawal dari antusias para Gen Z yang melihat kopi sebagai gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dari National Coffee Association yang mengungkapkan bahwa Gen Z memiliki peran penting pada tren kopi sejak tahun 2017. Tidak hanya kalangan muda saja, namun orang yang sudah berumur juga kerap mengkonsumsi kopi sebagai kebiasaan di pagi hari. Hal ini membuktikan bahwa kopi merupakan hal yang diminati oleh semua kalangan. Menurut data yang didapatkan oleh tim Snapchart pada tahun 2023, sebanyak 79% masyarakat Indonesia merupakan penikmat kopi. Beberapa di antaranya merupakan penikmat kopi setiap hari. Dijelaskan bahwa konsumen kopi berasal dari berbagai tipe, mulai dari peminum kopi yang dikemas ke dalam botol hingga kopi yang memerlukan proses penyeduhan. Saat ini, kedai kopi juga telah dimodernisasikan sehingga memiliki banyak fungsi bagi semua kalangan, seperti tempat pergaulan sosial hingga tempat berkumpulnya para anak muda. Hal ini juga menjadikan keberadaan kedai kopi menjamur sehingga keberadaannya ada di mana-mana. Dampak positif yang terlihat dari maraknya tren kopi saat ini adalah bangkitnya para petani kopi di seluruh Indonesia, sehingga saat ini Indonesia memiliki berbagai jenis kopi. Salah satunya adalah perkebunan kopi yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jika dilihat dari posisi geografisnya, Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Jawa Barat yang berdekatan dengan kota Cirebon. Sedangkan jika dilihat dari letak topografinya, sebagian besar wilayah Kuningan merupakan lereng Gunung Ciremai. Salah satu desa yang berada di Kabupaten Kuningan yaitu Desa Linggarjati merupakan desa yang berada di bawah kaki Gunung Ciremai. Saya sebagai kepala Desa Linggarjati merasa bangga karena desa saya punya nilai-nilai tersendiri, nilai-nilai yang baik tentunya, karena Desa Linggarjati termasuk salah satu desa momentumnya dalam menuju kemerdekaan Republik Indonesia dengan terkenalnya Gedung Perundingan Linggarjati atau Perundingan Linggarjati. Alhamdulillah desa kami sudah membuat andil dalam sejarah perjuangan sampai saat ini kita merasa kemerdekaannya. Desa ini juga memiliki sebuah lokasi yang menarik untuk wisatawan dan pecinta kopi, karena di desa ini memiliki perkebunan kopi yang cukup terkenal di Kuningan. Dengan keberadaan kebun pada ketinggian 1.200 mdpl, Linggarjati terkenal bukan hanya sifat nasional internasional, karena dalam momentum sejarah perundingan di sini dulu terdapat beberapa tokoh dari Belanda. Contoh seperti Gedung Perundingan itu milik Belanda dulunya, orang Belanda sebagai dulunya hotel dipakai perundingan. Setelah kemerdekaan Belanda engkang dari Indonesia dan dikuasai oleh negara dan diteruskan sebagai pewaris kebudayaan sejarah Linggarjati. kopi yang berasal dari Desa Linggarjati ini mempunyai keistimewaan budaya dan proses pengolahannya yang unik, membuat kebun Cibunar dijadikan sebagai mata pencaharian yang dikenal oleh banyak masyarakat. Mata pencaharian Desa Linggarjati, masyarakatnya yang ada di wilayah dominan adalah pertanian dan perkebunan.
Di antaranya cengkeh dan kopi. Yang kopi yang menonjol karena sekarang lagi booming masalah kopi di Linggajati. Kurang lebih lahan kopi atau perubahan kopi kurang lebih 33 hektar, terdiri dari 10 hektar tanah adat dan kurang lebih 23 hektarnya tanah negara yang difungsikan pemberdayaan untuk tani hutan Desa Linggajati. Penghasilan kopi di Linggajati rata-rata kurang lebih 20 ton per tahun. Terdiri dari Arabica kurang lebih 5 ton, Robusta kurang lebih 15 ton, itu rata-rata. Kadang-kadang bisa lebih. Gimana situasi keberuntungan karena mungkin dari faktor cuaca atau hama gitu. Linggajati memang terkenal dengan sejarahnya. Namun siapa sangka di balik sejarah perjanjiannya, Belanda juga memiliki kaitan dengan sejarah kebun kopi di Desa Linggajati. Masyarakat memanfaatkan peninggalan Belanda itu dengan memindahkan ke dataran yang lebih rendah agar bisa dijangkau dan dikembangkan oleh petani. Oh iya. Jadi menurut zaman dulu ya, karena saya kan waktu itu belum lahir. Sejarah datangnya kopi ke Cipunar itu yang pertama itu dibawa oleh Belanda. Terusnya ini untuk kopi Arabica, kopi Puhun. Kopi Puhun itu yaitu kopi yang asli endemik Jerman. Itu ditanamnya di ketinggian 2.200 mdpl dari permukaan laut. Nah, itu ditanam sama Belanda ke daerah situ, kemudian dibantu masyarakat, bahkan monumennya ada bahwa pada saat penanaman itu Belanda tersebut sampai membawa kuda dan kubudannya meninggal, itu dijadikan nama pos shelter kuburan kuda namanya. Nah setelah itu kami selaku masyarakat pada tahun 2000-an itu kita mengembangkan kopi Puhun tersebut dibawa ke daerah bawah yang ketinggiannya di sini kurang lebih 900 meter mdpl. Di situ kita mulai bertani. Itu di sini karena apa? Kalau kita pengen kopi ke atas berarti kan butuh tenaga, waktu, segala macam. Jadi kita kembangkan di bawah. Nah, untuk proses perawatan itu pertama kita kan belum ditanam, kita menggunakan pembelian dulu. Pembelian itu terjadi dalam kurang lebih 1 tahun. Itu biasanya kita pembebadan lahan. Nah setelah itu kita tanam. Nah setelah kita tanam baru ada penyiangan. Biasanya kalau pemupukan pertama itu biasanya kita pakai organik ya, organik. Kemudian setelah kesini-sininya itu biasanya kita pakai kompos sendiri karena di Gunung Ciremai itu komposnya banyak sekali. Jadi biasanya petani itu pada saat pemupukan itu hanya sekali. Pada saat tumbuhan baru 2 bulan itu baru pupuk. Tanahnya itu pakai kompos. Pertumbuhannya udah bagus ya, itu dicirikan dari daun. Kalau daunnya warna hijau legam begini, ini udah memenuhi syarat. Setelah tumbuh bagus, kira-kira tahun kedua itu sudah belajar berbuah. Tahun kedua sudah belajar berbuah. Tahun ketiga ini seperti ini ada lumayan berbuahnya. Ini tahun ketiga ini. Tahun ketiga ini sudah berbuah. Jadi tahun ketiga itu kalau kopi baik robusta maupun Arabica itu sudah kita memakai. Nah untuk perawatan ya, untuk meningkatkan produksi itu sudah yang pertama adalah selain pemupukan
kita juga setelah 2 tahun, kan kopi kan tumbuh. Setelah tumbuh, kalau kopi pengen berbuah bagaimana caranya? Yaitu kita ada diadakan penyetekan pupuk. Kalau tidak dipencet, itu tumbuh ke atas. Itu biasa. Ini kucuk aja yang subur. Tapi nggak ke buah. Ini dilakukan penyetekannya itu biasanya setelah umur 2 tahun. Supaya tumbuhnya tumbuh ke pinggir. Karena kalau kopi, kalau tumbuh pucuk itu nggak berbuah. Kalau ke pinggir seperti kedahan ini pasti jadi berbuah. Nah, itu penyetekan ya. Terus yang keduanya yaitu kita ngaroges. Kalau bahasa Sundanya itu ngaroges. Ngaroges itu pucuk yang tumbuh dari kipas, dari selang-selang ini seperti ini, ya. Kita ambil mengganggu untuk pembuahan. Itu kita lakukan biasanya 2 minggu sekali. Kita kan progresan namanya. Itu gunanya apa? Itu makanan yang ke untuk ini ada ke buah. Kalau kopi tidak diurus, ya betul. Kopi menumbuh, ya numbuh. Kan di sini berbuah, satu kali, setelah berbuah langsung kering. Kalau tidak dipotek, kalau tidak di stek ya, buah sekali langsung kering. Tambah tinggi, habis. 3 kali panen habis. Saat ini, para petani dibekali dengan edukasi untuk mengerti bagaimana cara meningkatkan hasil panen agar hasil panen yang didapatkan lebih memiliki nilai yang tinggi dan kualitas yang baik. Mungkin dari tantangan pertama dari jarak ya. Dari jarak yang terlalu jauh, terus medannya juga sulit. Karena akses kita kan ke kebun kopi itu harus semuanya jalan kaki ya, nggak ada motor atau mobil yang bisa masuk. Terus dari hama juga yang paling sulit itu dari hama sih. Tantangan yang didapatkan oleh petani selama memanen tidak mempengaruhi semangat petani untuk terus merawat kebun kopi. Hal ini membuat kopi Cibunar menjadi lebih berkualitas. Mungkin cara mengatasi dari hama kita itu cuma penyemprotan doang pakai desinfektan kayak gitu. Mungkin dari jalur belum ada solusi sih, karena kan nggak boleh ada motor atau mobil yang masuk ke sini kan. Jadi kita tetap harus jalan kaki. Untuk pupuk kita juga mungkin harus bawa manual, karena jarak terlalu jauh ya, mungkin sedikit-sedikit pemupukan gitu kan, walaupun 2 tahun sekali kita pupuk. Nah, untuk pendistribusian hasil kopi Cibunar itu awalnya kita kan ada 2 macam pemanenan. Yang pertama adalah panen green bean atau berry, yang kedua atala. Nah, kalau misalkan yang green bean itu kita kan punya 3 UKM dari kopi Cibunar, kelompok kopi Cibunar. Yang pertama adalah kopi Petadulur, yang kedua kopi Cibunar Asli, kelompok Cibunar Asli. Kemudian yang ketiga ada kopi Aligane. Itu masing-masing UKM kita berjalan. Nah, dituamakan hasil dari kopi Cibunar itu kita masuk ke sana. Nah, mereka sudah punya link-link masing-masing, punya langganan masing-masing. Cuman yang paling eksis itu yaitu kopi Petadulur. Karena apa? Karena dia waktunya banyak, jadi seleksinya banyak. Kemudian kebetulan juga si yang punya kopi Petadulur itu termasuk petani milenial kalau tidak salah. Itu jadi sudah terkenal kemana-mana. Dan juga sudah terkenal sama orang-orang di luar itu. Nah, kemudian itu prioritas kita dari hasil panen kopi itu yang panennya bagus, karena kalau yang
panennya bagus itu caranya lain. Pemanenan harus merah, kemudian penjemuran juga harus diatapi sama sama plastik, kemudian di atas semacam bebangkuan, ya, tidak boleh nempel ke tanah. Itu biasanya rasanya lebih baik dan dirasakan kopi Cibonar itu enak katanya, enak. Orang luar yang menikmati, makanya banyak langganan yang dari jauh itu. Kita wilayah 3 Cirebon itu dari UKM yang 3 ini dipasok sama UKM 3 ini. Jadi anak muda itu ngajar, bahkan kadang-kadang hasil dari produksi setahun itu 6 bulan 2 habis karena saking banyaknya peminat. Nah kemudian yang kedua biasanya ini untuk Robusta, ini kita Robusta itu kalau misalkan tidak bisa menjemur atau musim panasnya kurang, itu biasanya kita untuk Robusta itu petik asalan. Kenapa? Karena kita untuk mengejar waktu panas, karena kopi itu harus kering. Nah kalau misalkan panasnya kurang, itu biasanya kita jual ke Tempura. Itu tentunya dengan harga yang kurang mahal lah gitu, karena antara kopi yang hijau sama yang kopi merah itu dicampur. Nah itu asalan. Biasanya tengkulak pernah datang itu rebutan berapa ton pun itu ditampung, terutama dari luar daerah, biasanya dari Garut yang memasak untuk kopi asalan. Tapi kita selalu menyampaikan kepada petani kalau kita petik green bean, petik merah. Bagaimanapun caranya untuk penjemuran, apakah itu di open atau apa, supaya stok untuk 1 tahun penjualan kopi Cibonar itu terpenuhi. Alhamdulillah kita lancar, kemudian bahkan sampai kekurangan bahan baku, terutama bahan baku yang kualitas bagus. Kehadiran UMKM ini bermula dari anak seorang petani kopi yang tergugah hatinya untuk memajukan petani kopi di desanya. Tahun 2017 saya hadir membuat sesalur kopi dan logonya. Kenapa sesalur kopi? Karena kalau bahasa Sunda itu saudara, jadi mayoritas petani kita itu saudara semua. Terus sesalur kopi juga ada logonya. Contohnya ini di tengah itu ada kopi 1, karena saya dengan keluarga dan bapak saya ini fokus usaha kopi, ya fokus 1 kopi aja gitu. Terus kenapa daunnya 2? Karena saya merintis tadinya saya sama bapak saya berdua. Terus tempatnya ini di Cibunar, desanya di Linggarjati. Terus berdirinya 2017 gitu. Untuk putih sendiri, kenapa putih? Backgroundnya karena impian saya itu setinggi langit gitu, putih lah. Jadi mungkin nanti usahanya bisa maju gitu. Terus sesalur kopi sendiri sekarang edukasi ke petani bahwa kopi yang dulunya murah sekarang jadi mahal dengan proses tertentu. Jadi sekarang fokusnya itu di petik merah, edukasi ke petani. Jadi petani kita sekarang ada kurang lebih 35 orang dengan 30 hektar gitu. Jadi fokusnya sekarang emang di grade A gitu. Ada Arabica sama Robusta. Jadi saya sebagai owner sesalur kopi ini lebih fokus edukasi ke petani bahwa kopi ini bisa lebih mahal gitu dengan proses yang berbagai macam proses, ada natural, full wash dan lain-lain gitu sih. Kini usahanya tidak mengkhianati hasil. Pemilik usaha Sasa Dulur Kopi berhasil membuat namanya dikenal oleh banyak orang.
Untuk sesalur kopi sendiri dari tani itu lebih ke green bean, tapi belum sortir. Pertama mungkin di kita sortir dulu dari grade 1 sampai grade C, tapi lebih utama itu grade 1. Lalu sudah disortir, kita di roasting kalau sangrai. Sesuai profil ada light, medium, sama dark. Sudah itu tinggal di bubuk. Sesuai request juga ada giling halus, giling sedang, giling kasar. Sudah itu tinggal packing. Proses pengolahan biji kopi melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan kopi yang sampai ke konsumen memiliki kualitas terbaik dan rasa yang konsisten. Untuk proses penjualan produk, kita ada beberapa proses. Pertama kita ada rumahan. Jadi untuk rumahan sendiri kita ada yang fokus di giling jadi bukan biji. Giling yang sudah ada yang giling halus, giling sedang, giling kasar. Terus fokus kita sekarang di oleh-oleh sama di supermarket Alfamart, sekitar 200 lebih outlet yang kita terpenuhi. Terus kita juga sehari-hari di online juga kita standby dan ada aja yang beli setiap hari. Terus utama juga untuk lokalan itu kafe-kafe sekitaran khusus Kuningan juga. Jadi itu fokusnya di roast bean, jadi yang sudah disangrai tapi belum dihaluskan. Terus sebagiannya ada juga yang beli green bean tapi paling 10% itu yang green bean. Tapi fokusnya emang di bubuk sama roast bean. Berkat strategi penjualan produk Sasa Dulur Kopi, kini produk Sasa Dulur Kopi diminati oleh banyak orang. Penjualan produk juga memiliki peran penting untuk meningkatkan daya tarik para konsumen dalam upaya membangun hubungan yang baik agar penjualan Sasa Dulur Kopi meningkat. Karena keistimewaan produk tersebut, kini produk Sasa Dulur Kopi tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia saja, namun dikenal oleh berbagai negara. Mungkin ada beberapa yang berkesan. Pertama, petani milenial berprestasi tingkat Jawa Barat. Kenapa berkesan menurut saya? Karena pertama, ilmu kopi itu didapatkan dari sana, dari program petani milenial. Selain ilmu tentang pengolahan kopi dan lain-lain, kita juga dapat akses permodalan. Jadi saya intinya sih ada permodalan sama ilmu-ilmu yang didapat dari situ. Terus kedua, kita juga dapat juga prestasi petani prestasi tingkat Kabupaten Kuningan. Itu juga berkesan karena saya sesudah mendapatkan prestasi itu banyak diundang di desa-desa untuk memotivasi petani kopi yang ada di Kuningan bahwa kopi itu yang tadinya murah jadi mahal gitu. Jadi itu meningkatkan diri saya untuk bisa ngembangin kopi yang tadinya biasa aja jadi luar biasa gitu. Mungkin beberapa itu sih. Harapan kami bimbingan dari pemerintah dalam acara pemeliharaan, penanaman, pengembangan, sampai pemasarannya agar bisa lebih tertib, agar bisa lebih maju. Terus harapan juga untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintah daerah, untuk kopi Cibunar sendiri tolonglah dilihatlah bahwa kopi lokal Kuningan dan kopi Cibunar sendiri potensialnya itu luar biasa. Kita saling ngedukung lah, terutama dari instansi terkait, terutama dari dinas perkebunan, itu terutama memperhatikan kepada petaninya. Lingga-Jati sangat bangga saya sebagai di samping warga sebagai pimpinan Desa Lingga-Jati, karena kegiatan di Lingga-Jati sangat rapat sekali dengan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan tingkat pemerintah Kabupaten Kuningan sampai ke tingkat nasional.
potensial ini sangat luar biasa. Yang dulunya kopi murah sekarang semakin mahal, dan permintaan pun sekarang lebih sangat banyak